Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan. Di ibadah pagi hari ini dengan puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, tentunya sukacita hadirat Allah boleh kita rasakan pagi hari ini, amin. Bisa beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus, sebab hanya Dialah yang terima kemuliaan dan puji-pujian sekarang bahkan sampai selama-lamanya, amin. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, kita ada di minggu pertama hari kedua di bulan Maret ya, dan gereja memberi tema di bulan ini adalah bijaksana dalam melayani atau melayani dengan kebijaksanaan tentunya daripada Tuhan. Kita udah belajar di awal tahun bagaimana kita mempergunakan waktu dengan penuh bijaksana. Di bulan Februari hati kita dipersiapkan ya mengalami pemulihan kerohanian, sehingga setiap bulannya, setiap minggunya, bahkan setiap harinya firman itu tidak berlalu tetapi membawa kita untuk lebih mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan, dan setiap langkah kita tidak tersesat karena Tuhanlah yang menjadi penuntun hidup kita, amin. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus, bijaksana sebagai saksi Kristus dalam melayani. Ya, bijaksana sebagai saksi Kristus dalam melayani. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua. Saudara bisa menyimak di Alkitab saudara atau di layar LED. Saya juga sudah siapkan. Demikian firman Tuhan Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Firman Tuhan begitu luar biasa ya saudaraku. Dikatakan aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dan Tuhan minta untuk kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, saudara berbicara tentang melayani, kita harus melayani. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi melayani. Jadi ketika ada kata melayani, ini adalah memiliki arti bagaimana cara kita membantu orang lain dengan tulus ikhlas, memberikan sesuatu tanpa pamrih. Bahkan melayani dapat dilakukan dengan perkataan kita, dengan ucapan kita, bahkan dengan perbuatan kita. Dan melayani itu tidak selalu berbicara tentang di gereja. Dimanapun Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah. Ya, pergilah, ya kamu akan diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi arti melayani ya saudaraku merupakan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Bahkan khususnya kita sebagai orang percaya. Coba kita perhatikan di tengah keluarga ada kesempatan untuk melayani. Justru dimulai dari keluarga kita melayani. Ketika kita membangun relasi dengan orang lain, ya kita juga harus memperlihatkan bagaimana sikap kita dalam hal melayani dengan tulus ikhlas. Dari ucapan kita, bahkan dari apa yang kita berikan bagi hubungan yang kita sedang bangun. Bahkan dalam pekerjaan. Justru Tuhan rindu saudaraku, ya bukan hanya di dalam gereja, saudara jadi berkat juga di tengah pekerjaan saudara. Jadikan ladang pekerjaan saudara adalah pelayanan, penggembalaan saudara. Sehingga disitulah kesempatan saudara benar-benar melayani dalam pekerjaan saudara. Bahkan dalam lingkungan dan khususnya dalam gereja, kita dipanggil untuk melayani. Saudara, ada banyak kesempatan yang sebenarnya menjadi momen untuk kita boleh menyampaikan maksud hati Tuhan. Baik di tengah keluarga kita, baik di tengah hubungan yang kita sedang bangun, pekerjaan, lingkungan gereja. Tetapi inilah maksud rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memberi diri kita dengan tulus ikhlas melayani. Karena apa? Karena kita adalah saksi
Kristus. Nah saudaraku, Matius 10 adalah panggilan dan pengutusan Kristus kepada murid-muridnya. Jadi jangan kita hanya baca di ayat yang ke-16. Ayat sebelumnya Yesus panggil mereka. Yesus utus mereka. Untuk apa? Untuk pergi. Mereka dibekali dengan kuasa. Jadi jangan khawatir ketika engkau melayani keluargamu, ada kuasa yang Tuhan taruh dalam mulut dan tindakanmu untuk engkau menjadi berkat. Amin. Tuhan juga mengutus dengan apa? Dengan tanda mujizat. Tuhan mengutus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Tuhan mengutus dengan hikmat kebijaksanaannya. Ya, jadi Yesus mengutus murid-muridnya menjadi saksi memberitakan kabar baik. Bagaimana cara kita melayani? Terlihat saudaraku, siapa kita? Apakah kita saksi Kristus? Bagaimana cara kita melayani? Terlihat ada nilai-nilai di mana Yesus Kristus hidup dalam kehidupan kita. Banyak orang berusaha menceritakan Yesus, tentang Yesus. Tetapi tahukah saudara, dengan cara kita memperbaiki, cara kita melayani, cara kita berkata, cara kita bertindak, kita sedang menceritakan Kristus melalui kehidupan kita. Amin. Kristus terlihat, tergambar dari cara kita melayani. Bagaimana anak melihat bapaknya? Bagaimana anak melihat ibunya? Bagaimana istri melihat kepala keluarga? Kepala keluarga dikatakan gambar Kristus, ya. Istri digambarkan gereja. Bagaimana hamba melihat tuannya? Kita saksi Kristus. Ini enggak main-main. Makanya saudaraku, biarlah kita memperbaiki dengan penuh bijaksana. Kita boleh memberi kita dalam tuntunan Tuhan melayani. Itu sebabnya melayani dengan bijaksana. Ada banyak tantangan dan rintangan tentunya. Tidaklah mudah saudaraku. Yang saudara harus hadapi. Di tengah dunia ini penuh godaan, penuh tantangan, penuh perlawanan. Bahkan iman kita pun terkadang diuji saudaraku. Ya, kalau saya bertanya bagaimana saudara melayani keluarga saudara. Gampang? Mudah? Tentunya tidaklah mudah, tidak lurus-lurus saja. Bagaimana saudara di tengah keluarga, nggak gampang jadi saksi Kristus. Kadang kita pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai helm supaya nggak dikenali. Ya, langkah kita, ya saudaraku, tindakan kita. Karena kita malu mungkin, karena cara kita tidak mencerminkan Kristus. Tetapi hari ini melayani dengan kebijaksanaan. Saya percaya kebijaksanaan akan membantu dan mendorong kita untuk menghasilkan perilaku atau sikap yang benar. Perhatikan ini, kebijaksanaan akan membantu, menolong kita untuk apa? Menghasilkan perilaku, sikap yang benar. Mungkin selama ini kita mencerminkan tindakan atau sikap yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi melayani dengan bijaksana itu akan membantu, menolong kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan perilaku dan sikap yang benar. Saudara senang melihat karyawan saudara ya menampilkan sesuatu sikap ya, kepribadian yang baik, yang manis, yang benar? Tentunya kita inginkan karyawan kita seperti ini. Kita pengen anak-anak kita pengen istri kita ya kayak gini. Makanya ada wanita bijaksana. Ya, kenapa harus wanita? Pria juga harus bijaksana. Jadi bijaksana adalah sesuatu yang sangat menolong kita. Sikap dan perilaku yang benar akan menentukan seperti apa pelayanan kita dan seberapa besar kita dapat menjadi pengaruh bagi orang lain. Rahasia seorang pemimpin saudaraku supaya banyak pengikutnya ya salah satunya ini. Untuk dia menjaga sikapnya, untuk dia menjaga perilakunya. Bagaimana perilakunya dan sikapnya mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Itu kan tujuan Tuhan menyuruh murid-muridnya pergi. Itu tujuan Tuhan GPDI Mahanaim ada di kota Tegal. Tujuan saudara membuka usaha diberkati tentunya ada tujuannya. Supaya apa? Supaya dapat menjadi pengaruh bagi orang lain.
Bukan hanya berkat yang tertransfer buat mereka, ya cara kita menggaji mereka, tetapi bagaimana mereka melihat Kristus dan mereka memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, dalam kasih Tuhan penting untuk melakukan segala sesuatu pelayanan kita dengan penuh bijaksana. Apa arti bijaksana dalam melayani? Firman Tuhan yang kita baca dikatakan cerdik seperti ular. Dalam Kejadian pasal 3, satu binatang yang Allah katakan dia diciptakan dengan penuh kecerdikan. Dalam bahasa Inggris di situ menjelaskan pengertian tentang binatang yang paling bijak dari semua binatang yang diciptakan. Itu Kejadian pasal 3. Enggak heran saudaraku, iblis sampai hari ini penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan panah-panah si jahat. Penuh dengan godaan. Cara iblis berusaha menjatuhkan iman kita, melemahkan kita. Karena apa? Karena dia seperti ular, penuh dengan kecerdikan, bijak. Nah kalau kita anak-anak Tuhan tidak bijak, maka kita akan menjadi santapannya kuasa gelap, kuasa iblis. Ada banyak orang-orang akan mundur dari imannya. Orang-orang mulai lemah, tidak mau melayani. Orang-orang mulai tidak mau beribadah, menghindari untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Tetapi hari ini kita belajar cerdik seperti ular artinya bersikap strategis, bijak dan tidak mudah terjebak. Tidak mudah terjebak dalam kesulitan yang bisa menghambat pelayanan saudara. Ingat tadi pelayanan, pekerjaan, keluarga, gereja, lingkungan. Jadi cerdik seperti ular, kita harus bersikap strategis, bijak dan tidak mudah terjebak. Saya baca saudaraku tentang ular, dia mempunyai sensor yang luar biasa. Secara penglihatan dia tidak terlalu begitu tajam seperti burung merpati penglihatannya. Tetapi saudaraku kepekaannya terhadap musuh, terhadap ancaman. Strategi dia ketika menghadapi lawan itu luar biasa, itu ular. Jadi kalau Tuhan angkat ini, kita belajar saudaraku. Enggak main-main. Tuhan mau kita berhasil dalam pengiringannya kepada Dia. Tuhan mau saudaraku kita sampai kepada kekekalan. Karena iman diperlukan tindakan. Kita harus belajar setia, kita harus belajar bijaksana. Jadi ketika kita cerdik seperti ular, kita bersikap strategi, bijak, tidak mudah terjebak. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan. Bahkan sengaja menjadi jebakan iblis untuk kita berhenti untuk jadi berkat. Tetapi orang yang cerdik seperti ular, dia memiliki strategi, dia bijaksana, dia tidak mudah terjebak. Perhatikan saudara, kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, jangan-jangan jebakan setan. Untuk apa? Untuk melemahkan iman saudara. Kalau kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, jangan kecewa, miliki strategi, bersikap bijak, tidak mudah terjebak. Jangan-jangan iblis berusaha memakai situasi krisis terjadi. Untuk apa? Menjatuhkan iman saudara. Hari ini jangan sampai strategi dari iblis membuat kita kesulitan, menghambat kita dalam melayani. Kadang-kadang cerdik, strategi, bijak ya saudaraku ya membawa kita untuk apa? Kita tahu kapan kita bertindak, kita tahu kapan kita berbicara, kapan kita diam, kapan harus kita lakukan ini dan sebagainya. Cerdik seperti ular. Iblis, kalau cara kerjanya iblis saudaraku, dia cara kerjanya dia tubuh dulu, jiwa, baru roh. Tapi kalau Allah dia bekerja melalui hati kita dulu. Roh kita dulu, jiwa kita dipulihkan, tubuh kita mengalami
namanya hidup kudus dan berkenan. Tapi kalau iblis dari semua panca indera kita, ya, indera penglihatan, indera perasa, indera penciuman, indera peraba. 5 panca indera dikuasai untuk apa? Untuk menjatuhkan dan melemahkan kita. Dosa masuk dari penglihatan. Dosa bisa dirasakan dari perabaan dan sebagainya. Tetapi hari ini pakai strategis. Amin. Hidup bijaksana. Haleluya. Dan tidak mudah terjebak. Ayo peka. Jangan-jangan Tuhan sedang mengizinkan terjadi supaya aku lebih kuat dan berjaga-jaga. Tulus seperti merpati. Melayani dengan hati yang murni tanpa niat tersembunyi. Tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi sungguh-sungguh ingin memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Jadi strategi saja tidak cukup, ya, bijak saja tidak cukup, tetapi harus memiliki ketulusan. Saudaraku, orang tulus, saudaraku, dan penuh dengan kebijaksanaan. Di situ Tuhan akan menjaga dan melindungi dia dari semua tantangan dan mara bahaya. Kalau kita tulus saja, saudaraku, ada nilainya memang. Tetapi kita akan lebih mudah terjerumus dan terjebak. Kalau kita, saudaraku, bijak saja tanpa tulus, maka yang keluar adalah kelicikan. Penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan embel-embel, penuh dengan motivasi yang terselubung. Itu sebabnya bijak, cerdik, dan tulus seperti merpati. Nah, mengapa kita perlu melayani dengan bijaksana? Saya menulis di situ karena dunia penuh tantangan. Tadi kita udah baca, dikatakan kamu akan kuutus seperti domba di tengah serigala. Domba di tengah serigala artinya suatu kenyataan yang harus dihadapi orang percaya bahwa tantangan dunia itu yang kita harus hadapi. Seperti apa? Kalau perikop pasal 10 itu ada penolakan, ada penganiayaan, ada godaan duniawi. Makanya dikatakan kepada murid-murid jangan bawa emas, jangan bawa perak, jangan bawa baju. Bukan maksud Kristus mengizinkan mereka, saudaraku, tidak menikmati fasilitas. Tetapi jangan sampai itu mengikat hati kita. Godaan dunia ini, saudaraku, membuat kita terarah kepadanya, tetapi melupakan Kristus di dalam kehidupan kita. Dunia penuh tantangan, ada serigala-serigala, bukan lagi berbentuk, saudaraku, sahabat, katanya domba adalah serigala, baik, serigala berbulu domba. Yuk peka situasi-situasi yang membuat kita bisa jatuh. Roma 12 ayat 2 dikatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini, kita ada di dunia ini, kita tinggal di dunia ini, tetapi pakaian kita adalah pakaian murid Kristus. Jubah kita adalah jubah kemuliaan Kristus, karakter Kristus. Tetapi kita yang tinggal di dunia ini seringkali kita menggunakan gaya hidup dunia. Pengaruh digital dan media sosial. Membuat apa saudaraku? Membuat informasi-informasi tersebar dan tidak semuanya benar. Hati-hati. Media sosial banyak orang yang lebih percaya kepada opini. Di media sosial, betul? Saya melihat ada orang tua saudaraku lihat, wah langsung ya ini benar. Padahal hoax saudara. Hati-hati. Ini tantangan dari media sosial. Ya. Dan selanjutnya saudaraku tantangannya apa saudaraku? Tentang nilai-nilai moral saudaraku. Ada banyak orang udah mulai kompromi dan menyatakan bahwa kebenaran itu tidak absolut. Jadi ketika banyak orang percaya dan tidak ada kebenaran, semua boleh dilakukan kok. Yang penting nyaman. Yang penting hatiku damai. Tidak bisa seperti itu. Kebenaran ya kebenaran, tantangan. Ajaran-ajaran palsu. Aniaya-aniaya
dibutuhkan apa? Kesetiaan. Materialistis, gaya hidup yang dapat memaksa kita untuk mengikuti dunia. Orang berusaha menghalalkan segala hal. Bahkan mencuri, saudaraku, hidup tidak jujur. Hanya untuk apa? Terlihat mewah. Hanya untuk apa? Dipandang hebat. Itulah tantangan serigala-serigala yang berusaha menarik saudara. Bukan seperti Kristus, tetapi seperti dunia. Keindahan dunia, kenikmatan dunia menarik kita dari Kristus kepadanya. Nah, hari ini perhatikan, perlunya melayani dengan bijaksana. Bahkan juga banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang awal melayani, mati Kristus buat Tuhan. Ketika ada godaan harta duniawi, fokusnya kepada kekayaan. Belajar kita untuk bijaksana supaya kita dapat menghadapi tantangan. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa kita perlu melayani agar pelayanan kita berdampak? Ya, jika kita hanya tulus tanpa bijaksana, kita bisa mudah tertipu atau terjerat. Jika kita hanya cerdik tanpa ketulusan, kita bisa menjadi manipulatif dan kehilangan kasih. Akhirnya apa? Tidak berdampak. Tapi hari ini tantangannya apa? Saudaraku, untuk kita menjadi pribadi yang berdampak, kita perlu melayani bijak. 1 Petrus 2 ayat 12. Miliki cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang yang berbuat jahat, mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan dampaknya apa? Memuliakan Allah. Ada dampak yang luar biasa ketika kita melayani dengan penuh bijaksana. Jangan sampai hidup kita menjadi batu sandungan. Tetapi orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Baik saudara juga yang melayani di dunia kerja saudara. Melayani di rumah tangga saudara. Saudara akan berdampak bagi pasangan saudara, anak-anak saudara. Bagi lingkungan sekitar. Saudaraku, dalam kasih Tuhan kita ada dalam satu lingkungan. Tentunya saudaraku, Tuhan mau pakai kita untuk berdampak. Amin. Cara hidup kita perbaiki. Cara hidup yang penuh bijaksana. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan-perbuatan. Bukan perbuatan-perbuatan menghina Allah. Bukan perbuatan-perbuatan menghina kekristenan. Tetapi perbuatan-perbuatan yang membawa orang memuliakan nama Allah. Selanjutnya melayani dengan bijaksana menjadi teladan bagi dunia. Dunia membutuhkan kesaksian yang nyata, saudaraku, dari orang-orang Kristen yang hidup dalam kasih. Ya, tadi murid-murid dibekali kuasa, sampaikan kabar baik, ya, supaya apa? Supaya mereka menjadi teladan dari hidup mereka. Bukan dari apa yang mereka bawa. Makanya di ayat-ayat sebelumnya Tuhan kasih peringatan. Tetapi dari cara hidup mereka ada keteladanan. Keteladanan berbicara kuat dan keras daripada perkataan atau ucapan yang kita beritakan. Sedikit kita buka celah, maka akan banyak orang-orang tersandung, terjatuh dan binasa. Tetapi kalau kita belajar melayani dengan bijaksana, ada keteladanan dari perkataan. Teladan, wah majikanku hebat. Bukan hanya di gereja, tetapi di dunia kerja dia jadi berkat. Ada banyak orang tidak mau datang beribadah, ada banyak orang tidak mau mengenal Kristus. Karena apa? Ada orang atau pelayan Tuhan terlihat bijaksana di dalam gereja, tetapi keluar dari lingkungan gereja ada sikap yang tidak menjadi teladan dalam kehidupannya. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah apa? Menuntun banyak orang kepada kebenaran
akan bersinar seperti bintang-bintang tetap selama-lamanya. Bintang Yesus lahir sudah tidak terlihat. Tetapi bintang yang bercahaya adalah pengikut-pengikut Kristus. Yang dikatakan apa? Yang bijaksana, yang menuntun banyak orang. Angkat tangan kiri, semua angkat tangan kiri. Ada keteladanan yang terlihat, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Terlihat ya gerak kita, perilaku kita diikuti. Ya, bahkan membawa mereka kepada kebenaran. Dan apa? Kita akan terus bersinar sampai selama-lamanya. Nah, bagaimana melayani dengan bijaksana? Melayani dengan bijaksana yang pertama saudaraku, saudara perlu berdoa dan mengandalkan hikmat Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Hikmat kebijaksanaan saudaraku dapat dilahirkan dari banyak pengalaman-pengalaman. Betul. Ada orang-orang tua susah dinasehati. Karena apa? Dia lebih pintar dari orang muda dalam hal pengalaman. Ketika dia memiliki masa-masa yang begitu lama dalam pernikahan. Dia mengajarkan tentang kebijaksanaan dalam pernikahan. Mengolah keuangan dan sebagainya. Saya nggak salahkan. Saudaraku, kebijaksanaan lahir dari pengalaman. Dari proses yang Tuhan izinkan. Ada juga pengalaman-pengalaman hikmat kebijaksanaan yang lahir dari apa? Dari belajar. Oke, nggak masalah. Tetapi hikmat kebijaksanaan yang murni, yang sungguh. Itu lahir datang dari Tuhan. Amin. Ketika kita butuh hikmat, butuh kebijaksanaan. Dikatakan kita minta. Kita minta kepada Allah, kita berdoa. Ketika Salomo memimpin suatu bangsa, bangsa yang tegar tekuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang mudah tergoda, kawin campur kepada berhala, tidaklah mudah bagi Salomo. Tetapi ketika Tuhan berkata apa yang kamu minta, dia tidak minta kekayaan, dia tidak meminta harta, dia tidak minta duniawi, tetapi dia minta hikmat dan kebijaksanaan. Hari ini saudaraku tidak mudah menghadapi kenyataan. Kita sering gagal, kita sering jatuh, kita sering salah. Tetapi hari ini berdoa dan mengandalkan hikmat Tuhan. Bahkan di dalam 1 Korintus, ya, karunia Roh Kudus itu juga salah satunya hikmat. Terkadang kita berdoa, ya Tuhan, berat sekali yang saya hadapi. Saya harus melangkah seperti apa? Berdoa, Roh Kudus akan memberi karunia hikmat untuk apa yang harus saudara lakukan dan untuk langkah saudara. Dan tentunya itu pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Jadi butuh bijaksana, amin. Berdoa. Kapan terakhir berdoa? Barusan tadi doa pembukaan. Atau tadi malam doa makan. Saudaraku, berdoa, hubungan kita sama Tuhan harus dibangun. Semakin kita banyak ya berhubungan dengan Tuhan melalui doa, maka saudaraku, hikmat kebijaksanaan Tuhan nyatakan. Matius 10 ayat 19 sampai 20. Matius yang kita bahas ini, kita baca ayat 19 dan 20-nya. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan apa? Semua jawab dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dahsyat ya, jangan takut melayani, amin. Aminnya sedikit. Jangan takut melayani, amin. Dikaruniakan. Pergi, kata Yesus, 12 murid itu. Jangan takut ya, nanti kamu menghadap Mahkamah Agung, nanti kamu dianiaya, nanti kamu ditangkap, kamu bla bla dan sebagainya. Tetapi ingat, ada perkataan-perkataan yang tidak kamu buat, tetapi itu dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah hikmat Tuhan. Yang selanjutnya, melayani dengan kerendahan hati. Filipi 2 ayat 3 sampai 4.
Filipi 2 ayat 3-4 mengajarkan kita untuk tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi juga memperhatikan. Baiklah semua orang tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Perhatikan di sini, kerendahan hati adalah kunci pelayanan yang berdampak. Saya katakan dalam poin ini, melayani dengan kerendahan hati itu adalah melayani dengan penuh bijaksana. Karena di ayat yang ke-18, kita buka lagi Matius 10, perikop yang kita bahas hari ini. Ayat 18 dikatakan, dan karena aku, kata Yesus, karena aku, kamu akan digiring kepada pemuka, penguasa-penguasa dan raja-raja. Sebagai apa? Suatu kesaksian bagi siapa? Bagi mereka. Dan bagi siapa lagi? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi melayani dengan penuh bijaksana dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dikatakan apa? Karena Yesus. Dibutuhkan pengorbanan. Untuk apa? Untuk memuliakan Yesus. Karena apa lagi dikatakan di situ? Ya saudaraku, sebagai suatu kesaksian bagi siapa? Bagi mereka. Terkadang dibutuh kerendahan hati melayani. Supaya apa? Mereka melihat kerendahan hati kita. Bagi siapa lagi? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mau sampai kapan saudaraku? Kalau kita nggak gerak sekarang, Tuhan nggak datang-datang. Mengapa? Injil itu harus diberitakan baru Tuhan datang. Nah, tugas kita hari ini mengenal Allah. Ada banyak orang-orang yang mengenal Allah. Dibutuhkan kerendahan hati. Terkadang kita zona nyaman, saudara ya. Ya saya udah diselamatkan, ya nggak perlu bersaksi, nggak perlu berdampak, nggak perlu menceritakan. Ya, penting ibadah. Nih hati-hati. Hari ini kita belajar melayani penuh bijaksana, melayani dengan kerendahan hati. Karena aku kesaksian bagi mereka dan orang-orang. Terkadang butuh pengorbanan. Amin. Butuh pengorbanan yang harus kita berikan. Lanjut. Bersikap strategis dan bijak dalam berinteraksi. Coba kita harus memahami situasi dan kondisi sebelum bertindak. Kolose 4 ayat 5. Perhatikan ini. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Jadi bijak saudaraku, kita harus bangun strategi. Dalam hal kebijaksanaan saudaraku, kita butuh strategi dalam hal berinteraksi. Kita butuh tuntunan Tuhan. Dikatakan hikmat terhadap orang-orang di luar. Hiduplah dengan penuh hikmat. Dengan orang-orang yang di luar. Dan pergunakan waktu yang ada. Strategi penting. Dikatakan di Matius 10 ayat 17. Perikop yang kita baca. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Orang-orang di luar tadi. Semua orang. Terus dikatakan lagi. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal. Ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu. Larilah ke kota yang. Bukankah ini strategi? Bukankah ini adalah tindakan yang harus kita lakukan? Bukankah ini interaksi yang penuh dengan kebijaksanaan? Jangan takut ditolak, jangan takut dianiaya. Tuhan akan menolong kita dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Amin. Dan yang terakhir. Nah, terakhir sudah senang saudara ya. Puji Tuhan, selesai juga. Melayani dengan penuh kebijaksanaan, menjaga integritas dan ketulusan hati. Amsal 11 ayat 3, orang yang tulus hatinya, baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Orang yang tulus hatinya dipimpin oleh ketulusan hatinya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Menjaga integritas dan ketulusan
hati. Dalam melayani kita harus tetap setia, itu integritas. Punya prinsip-prinsip kebenaran, itu integritas. Dan kita juga harus menjaga motivasi, itulah ketulusan hati kita. Ternyata di pasal 10 yang kita baca ada contohnya di ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kamu, jangan kamu motivasi. Ketulusan kita tidak terkontaminasi ketika situasinya sulit. Lanjut ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan, integritas. Orang yang tetap setia, dilihat tidak dilihat, ya, dalam ancaman tidak dalam ancaman, dia tetap berintegritas. Itulah orang yang melayani dengan bijaksana. Selain motivasi hatinya dijaga, dia tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Ayat 28. Dan janganlah kamu takut. Orang tulus, saudaraku, ketika dapat nasihat janganlah kamu takut. Ya, dia tulus. Dia tidak akan takut. Dia hatinya tidak akan dicemarkan oleh ketakutan yang ada di depannya. Ketulusan tetap terjaga. Lanjut ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan, hanya orang-orang yang berintegritas, yang terus mempertahankan imannya. Sekali Yesus tetap Yesus. Pagi hari ini, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita diperbaharui hati kita, komitmen kita. Ingat perjamuan kudus, kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, bersekutu di dalam pribadinya. Ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, biarlah hati kita mengalami pembaharuan. Apa yang menjadi doamu, engkau minta hikmat kebijaksanaan. Tuhan akan karuniakan itu kepada setiap kita. Jaga ketulusan hatimu, milikilah strategi di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan, Tuhan kerjakan dimanapun engkau berada. Kesimpulan, sebagai murid Tuhan, sebagai saksi Kristus, sebagai pelayan Tuhan, kita dipanggil untuk melayani dengan bijaksana. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus berhikmat dalam bertindak, tulus dalam melayani, dan tetap setia kepada Tuhan di tengah segala tantangan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita.